adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah adik-adik, gak terasa nih sekarang udah memasuki bulan November. Artinya bulan depan kita akan merayakan apa? Ya betul, kita akan merayakan hari Natal. Nah kembali lagi kita bersama ibadah online HKBP Pembatuan. Sebelum kita mulai ibadah online, yang perlu adik-adik persiapkan adalah yang pertama Alkitab, yang kedua adik-adik harus duduk rapi dan mendengarkan setiap ibadah yang akan kita laksanakan hari ini. Oke? Nah, untuk memulai ibadah kita akan bernyanyi satu buah lagu yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia dari halaman 2 nomor 6. Mari adik-adik kita nyanyikan bersama-sama. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita ulangi satu kali lagi. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Adik-adik yang berada di rumah, ayo kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah yang masih kami rasakan sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau boleh memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami atas dosa dan kesalahan kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Adik-adik di rumah pasti masih semangat kan? Sekarang kita buka buku lagunya dari halaman 3 nomor 7. Kakak ulangi, halaman 3 nomor 7. Judulnya Hati yang Gembira. Adik-adik dimohon bangkit berdiri ya. Yuk kita nyanyi sama-sama.
kali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kita akan sama-sama mengucapkan tita yang ke-9. Adik-adik di rumah, ayo ikuti sama-sama ya. 1, 2, 3. Tita ke-9. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Maka dari itu kita tidak boleh mendustai, mengkhianati, menfitnah maupun bersaksi palsu dan merendahkan sesama manusia. Nah, itu adalah maksud dan arti dari tita yang ke-9. Jangan sampai adik-adik lupakan ya. Nah, adik-adik tadi pasti sudah semangat semua kan memuji Tuhan. Kakak punya satu lagu lagi yang lebih bersukacita. Dari buku lagu halaman 5 nomor 16. Halaman 5 nomor 16. Dengan judul Mari Kita Bersukaria. Adik-adik harus lebih semangat ya. Mari kita bersukaria, karena apa? Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberi padamu, mari kita bersukaria. Kita ulangi satu kali lagi. Mari kita bersukaria, karena apa? Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberi padamu, mari kita bersukaria. Adik-adik di rumah, kita akan mengucapkan ayat bulanan, yaitu ayat bulanan November yang diambil dari Amos 5 ayat 24. Kakak ulangi, Amos 5 ayat 24. Kakak akan bacakan terlebih dahulu. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kakak ulangi ya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah, ada teman kita yang akan mengucapkan ayat bulanan bulan November. Kita saksikan bersama. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Terima kasih untuk adik kita yang sudah mengucapkan ayat bulanan. Kakak harap adik-adik di rumah bisa menghafal ayat bulanan bulan ini ya. Jangan hanya mereka aja yang hafal, kalian yang di rumah pasti bisa. Adik-adik di rumah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Dina. Sebelum kita dengar firman Tuhan, ada baiknya kita bernyanyi dulu dari buku lagu halaman 82 nomor 8 dengan judul Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus
Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Selamat hari minggu buat kita semua, buat adik-adik kakak yang cantik dan ganteng-ganteng. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tundukkan kepala, lalu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami yang memberikan kami kesehatan, sehingga kami Tuhan boleh mengikuti ibadah online kami ini dengan baik. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang ingin menyampaikan khotbah. Berikan hamba-Mu kepintaran dan juga roh kebijaksanaan, sehingga Tuhan boleh hamba menyampaikan firman-Mu dengan baik dan bisa dilakukan oleh adik-adik sekolah minggu di dalam kehidupan mereka. Berkati juga Tuhan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing. Berikan mereka hati yang baik, hati yang tenang untuk mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan, coba angkat Alkitabnya. Ya, semuanya sudah angkat Alkitabnya ya. Sekarang kita buka Alkitabnya dari kitab Mazmur. Mazmur itu tertulis di kitab mana? Perjanjian Lama atau Baru? Ya, benar sekali, Perjanjian Lama. Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai dengan 8. Mari adik-adik sekolah minggu ikutin di rumahnya masing-masing. Kakak akan baca ya. Judul besarnya adalah Bahagianya Orang yang Hidup Menurut Taurat Tuhan. Ayat yang pertama, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat kedua, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Ayat yang ketiga, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Ayat yang keempat, Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Ayat kelima, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Ayat yang keenam, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-ngamati segala perintah-Mu. Ayat yang ketujuh, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Ayat ke-8, aku akan berpegang pada ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Nah, sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah, sebelumnya izinkan kakak dulu menerangkan khotbah kita hari ini ya adik-adik sekolah minggu. Nah, kakak mau tanya nih, apakah adik-adik sekolah minggu pernah merasakan bahagia? Ya, tentunya adik-adik sekolah minggu pernah merasakan bahagia. Bukan hanya kamu, tetapi kakak, guru sekolah minggu, pendeta, para ladoh, bahkan semuanya pernah merasakan bahagia. Sekarang kakak mau tanya lagi nih, apa itu artinya bahagia? Ada yang tahu? Ya, benar sekali, bahagia itu adalah sesuatu yang pernah kita rasakan, ya, karena ada sesuatu hal yang membuat kita jadi bahagia. Nah, ada banyak macam contoh-contoh bahagia. Contohnya apa, Kak? Ya, yang pertama, kamu bahagia ketika kamu dirayakan ulang tahun oleh orang tua kamu. Contoh lain apa lagi ada di sekolah minggu? Ya, bisa juara kelas. Terus apa lagi? Berlibur bersama orang tua, dibelikan baju baru, sendal baru, sepatu baru, dan lain-lain. Nah, tapi firman Tuhan kita hari ini yang dimaksud bukan bahagia dari segi itu ada di sekolah minggu. Ya, jadi kakak akan menjelaskan ini. Ya, ada poin-poin yang sangat penting yang bisa kamu
lakukan di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nah, simak baik-baik ya. Nah, yang pertama itu ada ayat, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah menurut Taurat Tuhan. Nah, adik-adik tahu apa itu artinya bahagia? Bahagia itu bisa disimbolkan dengan senyuman, terus canda tawa, ya, happy, ya, dan sukacita. Nah, kemudian apa lagi? Ada kata tidak bercela. Apa itu artinya tidak bercela? Tidak bercela artinya tidak ada cacat, tidak pernah berbuat jahat atau keburukan. Nah, kalau ada orang yang berkata hidupnya itu bersih tapi dia tidak berdosa, itu sama aja dengan pembohong. Ya, pembohong tidak baik untuk ditiru, dan kita jangan suka berbohong di atas penderitaan orang lain, karena itu adalah dosa yang sangat besar. Nah, contohnya apa di sekolah minggu? Ya, contohnya hal kecil ketika teman kamu terjatuh, ya, terjatuh dari sepeda, terus kamu bahagia, ya, terus kamu tertawakan dia, hahaha. Nah, itu tidak boleh, ya. Itu namanya senang di atas penderitaan orang, ya. Nah, jadi kita tidak boleh mengejek-ejek teman kita dalam keadaan apapun, ya. Nah, yang kedua, ayat yang kedua, berbahagialah orang yang memegang perintah-perintahnya dan yang mencari dia. Dia itu tahu siapa? Yaitu Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Nah, di sini adik-adik sekolah minggu kita dituntut, ya, dan diajak untuk harus semangat dan berbahagia mencari Tuhan, ya. Karena di dalam Tuhan itu ada banyak berkat-berkat yang sangat luar biasa, ya. Seperti lagu kita, yaitu adik-adik sekolah minggu mungkin tahu apa yang dicari orang. Ayo kita coba sama-sama menyanyikannya. 1, 2, 3, ya. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Pagi, siang, petang, malam. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Nah, sekarang lirik lagu itu kita ganti ke saya. Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Pagi, siang, petang, malam. Saya, orang yang berdosa. Nah, adik-adik sekolah minggu, dari lagu tadi mengajarkan kita supaya kita jangan hanya mencari duit, jangan mencari hepeng, jangan mencari money setiap hari, ya. Karena apa? Karena harta itu tidak bisa dibawa mati. Justru firman Tuhanlah yang harus kita bawa sampai mati. Karena firman Tuhan itu kekal atau abadi selama-lamanya. Ya, banyak di zaman sekarang lebih mencari harta benda, baik itu dari segi ekonomi, pekerjaan, jabatan, ataupun lain-lain, sehingga mereka lupa mencari Tuhan, sehingga mereka lupa memegang perintah-perintah Tuhan, ya. Nah, yang ketiga, ayat yang ketiga dikatakan hiduplah menurut jalan-jalan Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, karena kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, nah kita di sini
dituntut untuk memilih jalan hidup. Ya, jalan hidup yang bagaimana, Kak? Bukan jalan naik motor ya, bukan. Tapi jalan hidup yang benar dan tidak mengikuti jalan yang salah. Nah, karena jalan yang salah itu adalah jalannya iblis. Memang jalan iblis itu mulus adik-adik sekolah minggu, lancar dan tidak ada hambatan. Tapi ujung-ujungnya kita bisa masuk ke dalam jurang. Ya. Nah, tapi kalau jalan Tuhan Yesus itu memang banyak rintangan, banyak tantangan, banyak cobaan dan kesulitan. Nah, adik-adik sekolah minggu sudah merasakan itu semuanya. Ya, ada rintangan, tantangan, baik dalam sekolah, baik dalam pekerjaan ataupun yang lainnya. Nah, ya, itu dia tadi. Seperti yang tertulis dalam Alkitab Mazmur pasal 109 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, tentunya adik-adik sekolah minggu sudah tahu ya ayat Alkitab ini. Nah, maksudnya itu tentunya kita akan pasti bisa masuk surga dan selamat ya jika kita mengikuti jalan Tuhan. Seperti lagu kita, yaitu adik-adik sekolah minggu tahu apa lagunya? Itu di dalam dunia ada dua jalan. Kita sama-sama menyanyikannya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Nah, itu dia adik-adik sekolah minggu. Ada dua jalan yang bisa kita pilih ya. Terserah adik-adik sekolah minggu yang mana mau kamu pilih, yang lebar atau yang sempit. Ya, kalau lebar berarti berhubungan dengan api. Sedangkan yang sempit, Tuhan akan berkati kita di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi yang mau kakak terangkan dalam khotbah ini dari ayat 1 sampai 8, yaitu inti semuanya adalah pada ayat yang ke-8. Mari kita sama bacakannya. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Nah, adik-adik sekolah minggu, jika tidak mau Tuhan meninggalkan kita, maka peganglah perintah-perintahnya. Seperti apa? Ya, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin melakukan firman Tuhan, yaitu titah pertama sampai yang ke-10. Nah, titah pertama sampai ke-4 itu hubungan kita dengan Tuhan. Sedangkan titah yang ke-5 sampai dengan yang ke-10 itu hubungannya dengan manusia. Nah, semoga adik-adik sekolah minggu bisa melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan ingatlah selalu dengan perintah-perintah Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, supaya kamu bisa memperoleh kebahagiaan yang abadi. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan hari ini bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu mengikuti perintah-perintah-Mu, mengikuti jalan-Mu yang benar, yaitu ingatkan kami untuk selalu berdoa, beribadah ke rumah-Mu, membaca firman-Mu dan melakukan perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Dan jauhkanlah kami Tuhan dari segala godaan iblis, supaya tantangan yang kami alami atau yang bahkan bisa digoda oleh iblis
bisa kami lawan ya Tuhan melalui iman kami yang kuat, yang kokoh. Terpujilah Engkau ya Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Kak Nina yang sudah menyampaikan kebenaran firman hari ini. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu berbahagia ketika kita sudah mengikuti jalan Tuhan. Adik-adik di rumah, sebelumnya kita akan mengumpulkan persembahan, namun persembahan adik-adik bisa dikumpulkan melalui penatua sektor masing-masing. Kita akan bernyanyi dari buku lagu halaman 60 nomor 13. Halaman 60 nomor 13 dengan judul Oh Senangnya. Yesus juru selamat dunia. Oh senangnya, oh senangnya menjadi anak-anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Kalau engkau percaya Yesus anak Allah, pasti kau dapat sukacita, damai. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Adik-adik yang ada di rumah, ibadah kita telah selesai. Untuk menutup ibadah kita akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.